Nggak usah begini. Terima kasih Bu Foni, terima kasih Pak Budi ya. Langsung saja ya. Perlu saya perkenalkan diri saya atau Kristus enaknya nih? Hah? Kristus saja ya. Tuhan bisa pakai, terima kasih. Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai speaker, Tuhan bisa pakai radio, ya. Lebih baik saya memberitakan Kristus daripada memberikan diri saya ya. Tidak ada kehebatan tanpa Roh Kudus ya. Kita langsung pada temanya. Kira-kira saudara, selama ini apa sih yang dicari ketika kita mengikut Kristus? Yesus Kristus pernah ada. Allah tidak berwujud. Dicari sama orang. Sampai nggak ketemu juga. Akhirnya Allah mewujudkan diri melalui Yesus. Ya. Dari wujud yang sudah ada, tidak berwujud menjadi berwujud dan menjadi tak berwujud lagi. Ya, dan menjadi berwujud. Nanti saya terangkan maksud ini. Kita hari-hari ini ketika kita ke gereja selalu mengejar sesuatu. Ya kan? Yang paling gampang adalah mengejar karunia. Karunia adalah gift dari Tuhan. Itu yang kita cari kan? Coba, karunia apa yang kira-kira kita idam-idamkan hari ini? Karunia apa kira-kira? Yang paling kita dambakan. Ya? Apa kira-kira? Saudara hari ini, ketika sudah kenal Yesus, sudah merasa mengenal, apa kira-kira karunia yang Tuhan bisa berikan? Dan itu menjadi karunia yang terbaik. Karunia apa? Gak apa-apa, kita santai aja ya. Kasih. Oke. Bisa nggak orang dunia ini punya kasih? Dunia punya kasih nggak? Bisa. Berarti Tuhan mau nggak kira-kira karunianya dia bisa dikopi sama orang? Ingat loh, dunia ini punya nggak pengetahuan baik dan jahat? Hari ini di dunia, punya nggak orang dunia itu pengetahuan tentang baik dan jahat? Punya kan? Sehingga kalau kita bicara tentang kasih, tentang moral, ada nggak orang-orang dunia punya moral yang baik? Ada. Ya, kita sekarang lihat waktu Paulus di Athena, dia berkhotbah, dia sharing dengan orang-orang aliran Epikurus, aliran Stoa. Siapa mereka ini? Mereka yang melahirkan filsafat. Dunia punya filsafat. Kalau yang namanya filsafat pasti mengajarkan segala sesuatunya bisa dipikir, dinalar, dan pasti ujungnya mengarah kepada baik. Ya, moral semua orang punya. Baik dan jahat semua orang mengerti. Karena Tuhan juga pernah berjanji, mereka tidak perlu mengajar satu sama lain. Karena hukum itu ditaruh di dalam hati. Yuk, kita renungkan lagi. Kira-kira apa yang dunia nggak bisa berikan? Dan dunia berusaha mengkopi keselamatan. Apalagi kira-kira? Keselamatan waktu kita nanti bertemu muka dengan muka. Tapi selagi kita hidup, apa yang kita kejar hari ini? Coba, sebelum masuk lagi, saudara lihat, boleh nggak saya sebut kalau gereja itu adalah mencari jiwa? Setuju ya? Gereja mencari jiwa untuk diperkenalkan kepada keselamatan tadi. Gereja berusaha mati-matian mencari jiwa. Tapi begitu jiwa itu masuk ke dalam gereja, yang dilihat bukan jiwa, tapi orang. Nangkep gak? Waktu awal mencari jiwa, begitu masuk gereja, yang dilihat bukan jiwa, tapi orang. Kenapa ke orang? Kalau untuk jiwa, gereja itu kan sebetulnya rumah sakit jiwa. Untuk memperbaiki jiwa yang kosong, untuk mengisi dan memberi makan. Coba saudara perhatikan hari-hari ini. Setan bertempur nggak dengan Tuhan? Bertempur. Di mana pertempurannya yang paling hebat hari ini? Di luar atau di gereja? Gereja. Makanya coba saudara perhatikan. Hari ini kita mau kasih makanan kemana? Mau kasih ke daging
yang isinya cuman berkat, nubuatan, janji-janji lain-lain, atau yang bisa menembus kepada jiwa. Coba perhatikan, mau kemana arah ini? Mau yang sampai cuma di daging, atau tembus sampai ke jiwa? Saudara hari ini bisa kuat, bisa menghadapi penderitaan, bisa menghadapi segala-galanya, karena langsung dapat solusi, atau jiwanya yang diperkuat? Lebih enak mana nih? Kan lebih enak jiwa. Nah, bagaimana memperkuat jiwa hari ini? Karunia apa yang paling hebat yang Tuhan pernah janjikan sendiri? Coba renungkan lagi. Karunia apa yang Dia pernah janjikan? Bahkan itu terucap dan langsung Dia genapi pada saat itu. Ya. Karunia apa? Jadi saksi. Oke, setuju. Apa lagi? Karunia yang saudara ini hampir saudara nggak sadar loh. Yesus menjanjikan waktu Dia bilang, aku harus kembali supaya ada Roh Kudus. Kapan karunia itu dijanjikan? Ya. Kapan karunia itu dijanjikan dan diberikan? Ayo. Kapan karunia itu diberikan? Karena kalau begini loh, saudara pahami ya, tanpa Roh Kudus bisa nggak mengerti firman? Ini karunia paling utama. Tanpa Roh Kudus jangan harap masuk untuk mengerti firman. Ada ayatnya? Yuk kita baca dulu. Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu akan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ada dua orang loh di sini. Yang satu diberi karunia, yang satu tidak. Saudara masuk yang di mana nih hari ini? Kalau cuman kita datang tanpa mengerti, Yesus Kristus sudah memberikan karunia terbaiknya Dia, kita akan limbung, saudara. Jiwa saudara itu kelihatannya tubuh saudara sehat, tapi jiwamu kosong. Kenapa kosong? Bukti orang jiwanya kosong waktu menghadapi masalah. Hari ini coba, siapa di sini yang merasa setiap hari kau punya masalah? Ke gereja datang, kemana-mana datang, cuman cari solusi untuk daging, tanpa memperkuat jiwa. Coba renungkan, kira-kira Tuhan hari ini sudah menolong atau belum menolong? Sudah menolong atau belum menolong? Buktinya mana Tuhan sudah menolong? Jadi karunia terbaik Dia sudah berikan. Yuk kita baca ya. Yohanes 20 ayat 22. Selama ini kita mengerti bahwa karunia Roh Kudus diberikan pada saat Pentakosta. Ya, bukan. Lebih awal dari itu. Yuk. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat lanjutnya 23-nya. Ya. Apa akibatnya setelah orang menerima Roh Kudus? Coba. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa maksud ayat ini? Apakah kita tiba-tiba jadi hakim? Bukan. Ketika kita menerima karunia Roh Kudus, langsung tahu kebenaran nggak? Langsung tahu yang namanya kebenaran. Firman ini bisa menjadi milik saudara nggak? Tanpa Roh Kudus, saudara nggak bisa memiliki firman ini. Firman ini miliknya Tuhan. Tapi bersama Roh Kudus, siapa saudara? Yuk. Makanya orang kalau sudah penuh Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dia bisa tahu koridor-koridor dalam kebenaran itu apa. Misalnya nih, orang dalam Roh Kudus tahu nggak kalau berzina itu salah? Tahu. Dia bisa menegur sesamanya, jangan berzina, berhenti ya, karena ini berdosa. Orang yang punya Roh Kudus tahu nggak kalau iri hati itu salah? Tahu nggak? Tahu. Orang punya Roh Kudus tahu nggak? Misalnya sekarang
Anda dalam tekanan. Orang yang punya Roh Kudus tahu nggak bahwa dirimu sudah ditolong. Menderita itu biasa buat dunia, ya. Ketika orang punya Roh Kudus, apa saja yang dia peroleh? Yohanes 16. Banyak orang lupa kehebatan Roh Kudus. Ya. Ayat 7. Kehebatan Roh Kudus jauh lebih dari segalanya. Dengan satu karunia ini akan membuka berbagai karunia. Ya. Saya bacakan ya. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bayangkan, Yesus berjanji, dia genapi. Ya. Apa akibatnya nomor 8? Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. King James-nya adalah akan menegur, ya, menegur dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan selalu bisa mengingatkan kita. Ayat 9-nya, akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Coba, orang yang punya Roh Kudus akan bisa menegur satu sama lain. Kalau engkau tanpa Kristus, engkau akan berdosa karena engkau menuduh Allah berdusta. Ya, ayat 10-nya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan perhakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12-nya. Nah ini. Dan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat selanjutnya itu. Kenapa Yesus katakan di Yohanes 16, dan masih banyak lagi hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pada saat firman ini dikeluarkan, sudah diberi Roh Kudus atau belum diberi? Belum kan? Tapi ketika Roh Kudus diberikan, baru saudara dapat menanggung semuanya. Iblis itu pintar, ya. Peran Roh Kudus itu diperkecil. Sekarang tanda orang menerima Roh Kudus, coba apa tandanya? Padahal kalau kita melihat seperti ini, peran Roh Kudus sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Roh Kudus dikatakan apa? Ya, Yohanes 14:26. Kalau saya sharing, saya senang buka firman. Ya. Karena kita bicara tentang firman. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hebat gak? Saudara boleh sedih, tapi kalau engkau punya Roh Kudus, amin gak? Disebut apa Roh Kudus? Roh penghibur. Kalau Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, ada di dalam diri kita, bisa nggak kita merasa nelongso? Yuk, coba cek diri kita. Hari ini yang sudah merasa punya Roh Kudus, cek dulu. Ketika ada masalah, apa respon saudara? Merasa dunia ini kok susah, kok begini? Saudara pahami ya, dunia makin hari tidak akan semakin baik. Dan Alkitab catat itu. Tidak ada dunia ini makin baik. Dan Tuhan tahu, karena dunia tidak makin baik, Dia berikan seorang penolong. Kalau penolong itu dari Tuhan, perlu apa lagi? Coba sekarang, waktu kita susah, yang hibur Roh Kudus. Bisa susah nggak? Bisa susah nggak? Hah? Kalau waktu kita susah, yang datang Roh Kudus sendiri menghibur, bisa susah nggak? Nggak bisa. Terus saudara cari pertolongan dari yang hamba Tuhan, bisa nggak? Ingat loh, hari-hari ini peran Roh Kudus diambil alih oleh hamba Tuhan, nggak bisa. Hamba Tuhan harus menerangkan siapa Roh Kudus, supaya masing-masing pribadi jiwanya kuat.
Ingat, jiwa yang kuat ketika engkau menghadapi masalah enteng. Tapi kalau jiwanya lemah, kena goncangan sedikit, ambruk saudara. Kalau fondasi kita cari Tuhan, cuman urusan daging, ambruk. Saudara cari Tuhan supaya ingin diberkati, datang ke persekutuan cuman ingin pekerjaan diberkati dan lain-lain, ambruk. Kenapa? Yang bisa memberkati hari ini ada 2 oknum di dunia ini. Yesus bisa memberkati, dunia pun juga bisa memberkati. Dan Tuhan tidak mau bersaing. Tuhan tidak mau bersaing dengan seperti itu. Mau berkat kerja. Ya, coba nih. Yang sekarang hari ini merasa datang di sini dalam kesedihan, cek dulu. Sudahkah kita terima apa yang Yesus janjikan? Kalau Dia berikan penghibur, itu luar biasa. Perlu nggak sekarang yang hari ini dalam kesedihan manggil pelawak di depan mata supaya kita ketawa? Nggak perlu kan? Roh Kudus lebih dari cukup. Ya, apalagi yang Dia bisa? Dia akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Orang-orang yang punya Roh Kudus perlu kita ajari lagi nggak? Jangan begini, jangan begitu. Perlu nggak? Perlu nggak orang yang punya Roh Kudus? Pak, jangan pulang malam ya. Jangan begini ya, sayangi istrimu, sayangi anakmu. Perlu nggak? Kenapa nggak perlu? Coba bayangkan. Saudara pernah punya anak kan? Kalau anak kecil harus diberitahu nggak? Jam 7 harus pulang sekolah, makan siang dulu, ganti baju, tidur siang. Saudara perlu nggak dikasih tahu begitu? Bapak perlu nggak dikasih tahu sama istri? Pak, kalau pulang mandi dulu, ganti baju, makan, lipat tangan, doa sebelum tidur, doa. Perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena dewasa dan ada Roh Kudus. Makanya hari-hari ini perhatikan. Apakah moral kita perlu diajarin lagi? Kalau saudara sudah ada Roh Kudus, saudara bukan diajari moral lagi, tapi saudara yang memberikan contoh. Nggak bisa lagi kita diajari tentang moral. Kalau diajari tentang moral, anak kecil kita nih, masih anak-anak itu, ya. Yohanes 15 ayat 26. Yuk. Lagi dikatakan 15:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bayangkan, perintah Tuhan apa sama kita? Apa perintah Tuhan yang kita tahu hari ini? Perintah Tuhan yang kita tahu hari ini apa? Jadikan semua bangsa muridku atau bertobat. Ayo. Saudara banyak kepinginnya langsung maju ke depan. Menjadikan semua bangsa muridku dengan cara bagaimana? Khotbah? Atau apa? Baca lagi Matius 19 ya kalau nggak salah ya. Yuk kita baca. Matius berapa ya? Kita ke sana dulu ya. Matius berapa itu? Oke, bacakan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Oke, stop dulu. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita terjebak di sana kan? Menjadikan orang murid kan? Saya tanya, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Yuk, caranya gimana nih? Cuman khotbah? Posting YouTube? Bikin pelayanan yang hebat? Kalau cara untuk menjadikan semua bangsa murid, kasihan yang nggak mampu. Mereka nggak bisa melayani. Coba perintah Tuhan. Yesus mau kita terkenal atau kita menjadi terkecil? Yuk coba. Sebelum lanjut ini ya, kita lanjutkan ayat 20-nya. Ayat 20-nya nih. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jelas ya? Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa yang melakukan dulu?
Siapa yang melakukan? Bisa nggak kita ngajar orang untuk bertobat tanpa kita melakukan firman itu duluan? Bisa nggak? Bisa atau nggak bisa? Bisa. Bisa. Ingat, mimbar. Saudara, begitu saya berdiri di mimbar, apa pandangan saudara terhadap saya? Ketika saya mengatakan atas nama Yesus, atas nama Tuhan, orang percaya. Mimbar ini punya kuasa begitu hebat. Sangat hebat. Saudara nggak tahu penipu atau apapun berdiri di mimbar mengatasnamakan Tuhan. Saudara pasti amin, amin. Ya, banyak orang bisa ngajar teori, tapi hidupnya tidak menjadi contoh. Buktinya apa? Seorang hamba Tuhan bisa jatuh nggak? Bisa. Berarti dia tidak melakukan perintah. Ingat loh, kesaksian kita karena kita disertai Roh Kudus, hidup kita jadi saksi. Ya, Tuhan maunya yang namanya melayani itu harus semua orang. Yang namanya janji Tuhan harus berlaku universal. Nggak bisa Tuhan berjanji misalnya begini, jadikan semua bangsa muridku, yang bisa cuma saya, Pak Budi, atau orang-orang yang punya duit dan punya kapasitas. Tidak. Ingat, Yesus maunya kita belajar untuk menjadi terbesar atau terkecil? Coba, terkecil. Apa arti terkecil? Sampai tidak terlihat. Yang bisa merasakan, yang bisa menilai hanya Tuhan. Saudara mau diperhatikan orang nggak? Atau diperhatikan Yesus? Kalau diperhatikan Kristus, sekalipun hari ini saudara cuma bisa menjadi diri saudara kesaksiannya dan menjadi contoh di rumah atau dimanapun untuk satu orang, sudah cukup. Cukup. Ingat, yang membuat kita selamat bukan karena kita punya pelayanan yang heboh, tapi kita punya pertobatan yang kita pertontonkan, yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Saudara, tanpa pertobatan nggak bisa. Tapi banyak orang nggak bertobat melayani. Banyak nggak? Saya kasih contoh. Orang iri hati, salah nggak di mata Tuhan? Salah. Bisa nggak dalam pelayanan timbul iri hati? Bisa. Berarti ada yang salah di sana. Yang namanya betul-betul punya Roh Kudus, nggak punya iri hati, nggak punya perselisihan, saling mengasihi, saling melayani. Kalau masih orang punya iri hati, punya perselisihan, saudara nggak usah negur, cuma tanya gini tak loh, Roh Kudusmu di mana? Roh Kudusmu di mana? Ya, hati-hati hari ini, hati-hati. Saya selalu sharing sama teman-teman rekan-rekan yang berdiri di mimbar, tanggung jawabnya besar. Kalau boleh saya dulu tidak usah sharing-sharingan di mimbar. Ini berat, sangat berat, sangat berat. Bagaimana ketika kita mengucapkan firman harus baik, yang merasakan istri sama anak-anak, angel jaganya. Bagaimana kita masih ada daging. Daging masih sehat, segar bugar. Masih bisa tahan godaan. Tapi gimana caranya mengalahkan godaan ini? Apakah saya harus dengan peraturan yang ketat supaya saya nggak jatuh? Atau saya perkuat jiwa saya tadi? Ya, kita perkuat jiwa. Tanpa jiwa yang kuat, tanpa jiwa yang sehat, nol. Ya. Roh kebenaran, kembalikan ke Yohanes 15:26. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Orang punya Roh Kudus, cirinya gampang. Lihat hidupnya. Apakah sudah seperti Kristus? Seperti Kristus sih banyak loh. Saudara bisa keselip sedikit juga. Kalau seperti Kristus, yuk kita lihat aja. Sedikit saja. Cara Yesus ngajari kita berdoa bagaimana? Yuk. Yesus ngajari kita berdoa bagaimana? Ayo. Siapa yang suka berdoa sampai semalam-malaman? Angkat tangan. Jangan takut. Yesus
ngajari tentang berdoa. Gimana cara Yesus doanya? Matius 6 kalau nggak salah itu. Hah? Masuk kamar, setuju. Pak Frans ya namanya, Pak Frans ya. Setuju. Yuk, Matius 6 ayat 5. Ayat 6 ya. Saya bacakan Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalas kepadamu. Saudara bayangkan, masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Di mana tempatnya? Tempatnya di mana? Tempat tersembunyi di hati. Kalau di hati cara ngomongnya gimana? Ya. Kalau Bapa ada di dalam kita, cara ngomongnya gimana nih kepada hati? Ya. Perlu pakai mulut diulang-ulang? Atau saudara bergaul karib dengan Bapa dalam hati? Ayat lanjutnya coba. Ayat selanjutnya. Ayat ini, ayat 7-nya. Lagi pula dalam doamu jangan bertele-tele. Apa arti bertele-tele? Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang nggak mengenal Allah, doanya gimana? Ayo coba. Ulangin ini. Ini yang ngomong Yesus atau siapa ini? Tutup pintu, masuk kamar, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Lagi pula dalam doamu jangan, kalau Tuhan adalah yang maha kuasa, yang maha tahu, sebelum kita ngomong dia tahu nggak? Sebelum kita punya kesedihan, sebelum kita tahu nggak? Masa di depan yang akan datang 10 tahun sampai kita mati, tahu nggak? Tahu. Tuhan ngomong. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele. Bahasa Surabayanya jangan kakean. Nah, ya, jangan banyak omong. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Hebat nggak Tuhan ini? Engkau ini punya Tuhan yang hebat, yang diam di dalam hatimu. Cara ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau diam dalam hati, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, tahu nggak? Perlu diulang-ulang nggak? Nggak usah. Perlu dipuasai lagi nggak? Yuk. Perlu kita puasai lagi nggak supaya Tuhan ingat? Puasa itu mogok makan sama Tuhan. Kalau puasamu cuma untuk nuntut, bukan puasa yang Tuhan kehendaki. Puasa yang Tuhan kehendaki, saudara baca di Yesaya 58 nanti ya, tidak di sini. Saudara baca di rumah nanti. Saya lanjutkan lagi. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Loh, cara berdoa aja Tuhan rubah. Tapi saudara senangnya kalau gak tak ulang-ulang, rasanya enggak mantep. Coba. Betul nggak? Betul kan? Lupa, saudara baca ayat ini sudah berapa lama? Sejak Alkitab ini ada, ayat ini ada nggak? Kita baca, tapi sebetulnya kita buta. Kenapa? Karena kita nggak yakin. Kita baca sambil lalu. Mata batin kita belum terbuka. Telinga rohani kita masih buntu. Kenapa? Karena nggak melihat. Ayat 8-nya coba. Ayat 8-nya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka ini siapa di sini? Yang bertele-tele. Siapa yang bertele-tele? Kita zaman dulu. Kita zaman belum mengenal Kristus. Kita zaman belum menerima Roh Kudus. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Enak gak sih jadi Kristen hari ini? Enak. Lah kalau enak, kenapa banyak orang nangis kalau ke gereja? Banyak orang telepon hamba Tuhan, nangis-nangis, Pak, masalahku bagaimana? Hamba Tuhan bukan Roh Kudus. Tidak boleh peran Roh Kudus diambil sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan tugasnya memberikan pengetahuan tentang Roh Kudus.
supaya bisa masuk dalam kehidupanmu. Kalau rohmu kuat, jiwamu kuat, menderita itu nggak takut. Kalau rohmu lemah, goyang semua. Ya, perhatikan baik-baik. Yesus yang ngajarkan sendiri, dia rubah semuanya. Bayangkan, kalau kita seperti ini nggak usah minta, Tuhan sudah tahu. Tuhan itu sebagai Bapa yang sangat-sangat baik. Sangat baik. Ya, makanya kita mengimani Tuhan sebagai apa nih? Sebagai Tuhan harus taat. Sebagai Bapak pasti dia memberikan pengajaran yang baik. Sebagai guru dia pasti bisa mengajari mana yang lebih hebat. Sebagai Bapak tadi dia berikan tanggung jawab, orang tua harus bagaimana. Sebagai guru dia memberikan pengajaran. Ya, sebagai kekasih dia memberikan kasih sayang. Sebagai sahabat tempat untuk curhat dan memberitakan rahasia-rahasianya. Lengkap. Kurang apa coba? Kurang apa? Karena kurang pengetahuan. Saudara masih masuk orang tadi lah. Merasa mengerti terhadap firman tapi nggak kebuka. Yohanes 16 ayat 13 tadi ya. Yohanes 16 ayat 13. Ini loh karunia yang utama ya. Yohanes 16 ayat 13. 13. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perlu nggak cari orang untuk membaca masa depan? Bersama Roh Kudus tahu nggak masa depan kita gimana? Tahu kan? Masih cari yang bisa memberitahu masa depan? Ingat, spirit of prophecy, spirit nubuatan harus takluk kepada nabi-nabi. Ya, nubuatan ada spiritnya, harus takluk kepada nabi-nabi. Nabi-nabi yang sudah menceritakan tentang kedatangan Yesus Kristus, itu spirit nubuatan. Jangan dicampur lagi dengan spirit-spirit daging. Hati-hati. Hari ini yang namanya Yerusalem Sorgawi diserbu habis-habisan. Karena iblis tahu kita ini lemah. Makanya iblis menjanjikan apa yang enak buat daging. Dan itu instan gitu loh. Saudara merasa dengan janji-janji yang daging, saudara merasa ada kelegaan, ada tidak. Yang bisa membuat lega hanya jiwamu yang bisa kasih makanan. Saudara kalau dapat makanan cuma dagingnya tok, jiwanya makin hari makin kurus. Yang harus dikasih makan harus jiwa. Roh penurut daging lemah. Kalau saudara kasih makanan untuk roh, rohnya makin kuat, dagingnya kemana? Ikut ke roh. Tapi kalau daging diperkuat, roh itu nurut ikut daging. Mana yang mau kita perkuat hari ini? Jiwa kita atau daging kita? Ya. Orang yang punya Roh Kudus, akibatnya apa? Yesaya 32 ayat 15. Ini loh. Kalau orang yang punya Roh Kudus ya, padang gurun jadi kebun buah-buahan, bukan kebun binatang loh. Ya. Nih. Yesaya 32 ayat 15. 15-nya dulu ya. Jangan langsung 16, kaget nanti. Ayat 15 ya. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Bayangkan, apa maksud ayat ini? Kalau ada Roh Kudus, Tuhan merubah keadaan nggak? Keadaan nggak berubah. Contohnya orang Israel. Orang Israel dibawa ke padang gurun. Padang gurunnya hilang nggak? Tidak. Tapi ketika Allah ada di sana, padang gurun jadi kebun buah-buahan. Makanan pagi dikirim. Ada tiang awan, ada tiang api. Sore dapat burung puyuh. Enak nggak? Loh lah enak dong. Bayangkan loh. Padang gurun, padangnya nggak berubah. Tapi feelingmu, rasanya seperti kebun buah-buahan. Saudara jangan berpikir gini, dunia ini nggak berubah. Surabaya nggak berubah. Surabaya nggak bisa jadi sorga. Tapi ketika engkau punya Roh Kudus, suasana sorga ada di Surabaya. Sekalipun nggak punya duit,
Kalau orang merasakan surga, enak nggak? Enak. Ingat loh, tolak ukur kita itu jiwa, bukan jasmani. Kalau tolak ukur kita jasmani, selesai. Saudara akan kecewa. Kenapa? Yang lain ditolong, saya belum. Ya kan? Yang lain ditolong, saya belum. Pak Budi udah ditolong, Pak Fran udah ditolong. Yang lain Pak Sano, saya kok belum Pak? Apa yang salah? Bukan. Rubah jiwamu yang diperkaya, jiwamu yang diberi makanan. Dan itu karunia yang luar biasa, ya. Yuk kita lanjut. Jadi untuk mengerti firman, untuk mengerti kerajaan sorga, tanpa diberi karunia nggak bisa. Dan karunianya hanya satu, Roh Kudus. Itu segalanya, karena itu Tuhan. Allah tidak kelihatan, menjadi kelihatan karena Kristus. Dan Kristus menjanjikan yang tidak kelihatan akan terlihat lewat, coba balik lagi enggak? Allah tidak kelihatan, menjadi kelihatan kemuliaannya karena Kristus. Dan Yesus menjanjikan yang tidak kelihatan lagi, yaitu Roh Kudus, tapi bisa terlihat di kita. Sama, Yesus itu yang pertama membuktikan bahwa yang tidak kelihatan bisa masuk ke dalam diri manusia. Dan Yesus mengajarkan Roh Kudusnya bisa masuk dalam diri kita. Kalau kita ini ada Roh Allah, siapa lawan kita lagu tadi? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ayatnya saudara hafal, nyanyinya tiap minggu, tapi kan masalah bingungnya tidak karu-karuan. Pendeta sopo sing tak telepon sekarang ya. Coba bayangkan, padahal Tuhan bersama kita. Saudara ini percaya nggak kalau kita orang Israel? Percaya nggak? Tapi saya tanya nih sekarang, tahu nggak arti orang Israel? Saudara mau jadi Israel yang di sekarang ini, lahir di kota, menjadi bangsa Israel secara tempat, atau Israel yang bagaimana yang saudara mau? Coba, saudara sekarang Israel perang, bela siapa kita hari ini? Serta-merta bela Israel? Enggak bela Palestina? Kita nggak bisa membela Israel. Israel nyalibkan Yesus kok. Kita sedih dengan adanya peperangan karena Roh Kudus memberikan kita untuk mengasihi sesama. Saudara bayangkan hari ini, orang Israel punya Tuhan. Coba terangkan saya hari ini, orang Israel punya Tuhan hari ini? Punya Tuhan nggak? Ayo, punya Tuhan nggak? 2 Tawari 7. Yuk kita baca, kita cek dulu nih. Kadang kan kita, aku pokok Israel wis. Kalau Israel disakiti, ikut sakiti. Ingat loh, Israel yang tidak percaya Kristus bisa disebut Israel. Nanti kita akan lihat siapa sebetulnya Israel ya. 2 Tawari 7 ayat berapa Pak Joni? 19. Ya. Saya baca juga 2 Tawari 7 ayat 19 ya. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini, ya tandanya ini ya, rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan aku jadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Sampai di sini saudara cek dulu nih, ya sampai di sini. Jika kamu melanggar, nggak ikut, nggak nurut, tandanya rumah tadi dijadikan dirobohkan. Rumah Tuhan zaman perjanjian lama, apa namanya? Sinagog, bait suci. Roboh nggak hari ini? Rumah Tuhan zaman dulu, ada Allah nggak di sana? Ada kan? Hari ini gimana? Roboh nggak hari ini? Saya lanjut ayatnya, ayat 21-nya. Ya, 21-nya. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apa sebabnya Tuhan yang berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Ini berarti rumah ini sebagai contoh dan gambaran. Hari ini
Siapa yang pernah ke Israel lihat bait suci ada nggak? Nggak ada. Berarti Allahnya kemana? Tanyakan sama orang Israel, Allahmu di mana kok bait suci ini roboh? Tanyakan sama mereka, kemana Allahnya? Ayat 22-nya. Ini bukti nyata bahwa firman itu nyata. 22. Coba. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Loh, kenapa kok bisa begini? Mereka dianggap menyembah Allah lain. Siapakah Allah lain itu? Siapa Allah lain itu? Kenapa kok Israel hari ini bisa menyembah Allah lain? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang menyatakan kan? Yesus tanya murid-muridnya, Tuhan, bangunan ini bagus ya. Nanti tidak ada satupun batu ya yang ada. Yesus sendiri yang mengatakan. Sehingga bangunan bait Allah roboh. Sehingga kitalah yang menjadi bait Allah. Itu Yesus Kristus. Ada peralihan. Ya. Allah lain itu menjadi yang dulu. Tidak pernah yang namanya kerajaan ada dua kekuasaan. Pasti satu kekuasaan. Tidak mungkin ada dua raja. Ada bapak, ada anak ikut berkuasa berdua-duanya, enggak ada. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan itu esa. Jangan dilihat dari kacamata orang Israel, lihat dari kacamata Yesus Kristus. Siapa dia? Ya, nih arti Israel. Ya, saya masih ada waktu nggak Pak Budi? Masih ada ya. Arti Israel. Nanti saudara akan kaget ternyata Tuhan itu luar biasa. Kejadian 32 ayat 28. Yuk. Kejadian 32 ayat 28. Kalau kita mau kasih nama anak itu, yang kita pentingkan apa sih sebetulnya? Kenapa papanya Pak Budi kasih nama Budi? Pasti orang tuanya ingin anaknya berbudi baik dan segalanya. Misalnya kasih nama Fran Jaya. Tujuannya apa kira-kira? Supaya jaya. Yang dicari kan maknanya, ya. Yuk. Pada malam itu, bukan ini. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Apa arti nama Yakub? Apa arti nama Yakub? Penipu. Kita semua adalah penipu dulu. Saudara harus bisa mengartikan ini rohani, ya. Tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ternyata artinya bukan ini. Versi King James jauh lebih detail, ya. Versi King James saya terjemahkan. Mohon maaf bahasa Inggris saya mungkin berlepotan ya. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince has no power with God and with man and has prevailed. Apa artinya? Terjemahnya dari King James begini. Karena sebagai seorang pangeran, engkau mempunyai kekuatan bersama Tuhan dan bersama manusia engkau menjadi berkemenangan. Siapa mau punya arti seperti ini? Siapa mau punya arti seperti ini? Dan engkau sebagai seorang pangeran yang disertai dengan kekuatan Tuhan yang bersamamu dan hidup berkemenangan. Ini makna Israel. Ya, kita bisa nggak punya makna seperti ini hari ini? Kita punya makna. Kita Israel rohani. Ini maknanya. Mau kan? Kita Israel rohani. Ini maknanya. Yang kita kejar hari ini makna atau arti. Ketika saudara punya Roh Kudus, saudara diperlengkapi segalanya. Saudara berhak menyandang nama Israel. Karena siapa? Karena Abraham atau karena Kristus? Karena Kristus, ya. Sehingga kita bisa hari ini
menyatakan diri kita Israel rohani, di mana Tuhan ada berserta dengan kita melalui Roh Kudusnya. Orang yang disertai dengan Tuhan, ada Roh Kudus, pasti hidupnya sudah punya status, pasti menang. Sopo yang berani ngelawan? Ya nggak ada yang bisa ngelawan. Makanya Lukas 24 ayat 45. Pikiran kita harus dibuka. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lo bayangkan loh, ini murid-murid loh. Kalau nggak dibuka, muter-muter. Ini murid harus dibuka dulu baru ngerti. Apalagi kita hari ini tanpa Roh Kudus, mustahil. Saudara, tanpa Roh Kudus baca firman yang dibaca apa kira-kira? Tanpa Roh Kudus yang dibaca apa kira-kira? Tanpa Roh Kudus yang dicari cuman, ya boy berkati Abraham ya. Gimana makin kaya jadi kaya bagaimana? Saudara nyari yang cuman semak duri tadi. Tapi bersama Roh Kudus, setiap firman yang tertulis akan masuk ke dalam jiwamu, akan masuk ke makin hari makin dalam, sehingga sama seperti Rasul. Aku mati hari ini, walaupun gak bisa makan, tetap gak akan goyah dari Kristus. Keadaan dunia gak akan goyang lagi, makin tertancap kuat. Saudara jangan berpikir begini loh. Misalnya saya nasihati begini, tanpa Roh Kudus saya nasihati begini, baca firman tiap hari, bisa selamat? Yuk, bisa selamat gak? Saya kasih nasihat begini, Pak, baca firman tiap hari, baik gak nasihat saya? Baik dong. Bisa selamat gara-gara baca firman? Nggak bisa. Ayatnya ada. Yohanes 5:39. Masih ada berapa menit Pak Juli? Hah? 5 menit tak selesaikan ya? 5 menit. Yohanes 5:39. Jadi ada yang harus membuka untuk kita mengerti kitab suci. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup. Banyak orang hari ini seperti ini. Kelasnya bukan cuma baca loh ini. Kelasnya menyelidiki. Yang namanya menyelidiki, dibaca sampai cengkok-cengkokannya, tulisannya dibaca. Tapi artinya kena gak? Artinya kena gak? Siapa yang baca seperti ini? Orang Farisi, ahli Taurat. Saudara nggak menang cara bacanya. Tapi kenapa mereka tidak bisa melihat Kristus? Karena mereka pikir dengan membaca bisa dapat hidup. Ini jelas ayatnya. Kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Selama saudara nggak baca Kristus yang dicari, nggak ketemu. Kitab suci ini hanya cuma menerangkan siapa Allah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Nggak ada berita saya di sini. Nggak ada beritanya istri saya, beritanya Lisi Pelangi di sini ngapain? Oh, ditolong Tuhan seperti itu. Semua pernak-pernik. Janda ditolong itu pernak-pernik. Ya, janda ditolong karena imannya kepada Allah. Kita cari Allahnya, jangan kejar pernak-perniknya. Kita kejar siapa itu Kristus, baru bisa beroleh hidup. 2 Korintus 3:14. 2 Korintus 3:14 coba. Bayangkan baca firman tambah tumpul. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka baca perjanjian lama tanpa disingkapkan, hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Banyak nggak orang hari ini seperti ini? Baca perjanjian lama muter-muter gak karu-karuan. Sing digoleki Abraham makin lama makin kaya, Ishak makin lama makin kaya. Tidak mencari nubuatan demi nubuatan siapa itu Kristus. Ini loh maksudnya. Kalau waktu ayat ini diberikan, ini masih sebuah surat, bisa berarti begini loh. Kalau saudara baca perjanjian baru tanpa Roh Kudus, hasilnya juga karu-karuan. Nggak nyampe. Ayat lanjutnya. Lanjutnya. 15 ya. Bahkan sampai hari ini
Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Gak heran kan? Banyak orang baca perjanjian lama, gak karu-karuan. Ayat 16 ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, saudara paham artinya? Tanpa Roh Kudus nggak mungkin masuk ke dalam sisi rohani. Yang terakhir, sungguh yang terakhir ya. 1 Korintus 2 ayat 12. Begitu saudara punya Roh Kudus, saudara akan mengerti kerajaan sorga itu apa, dan dibawa lebih dalam lagi untuk mengerti rohani. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh dunia itu apa? Iri hati, perselisihan, macam-macam. Kita nggak ngurus itu lagi, tapi kita sekarang ngurus urusannya Tuhan. Dan karena kami, ayat 13-nya, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Ya, kalau orang nggak punya Roh Kudus, bisa nggak nafsirkan hal rohani? Nggak bisa. Yang dicari cuma sampai di jasmani. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14-nya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Selama saudara masih berkutat dengan jasmani dan lain-lain, saudara belum dikatakan menerima roh Allah, karena masih bingung dengan urusan daging. Ya, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya bisa dinilai secara rohani. Yesus peduli dengan tubuhnya enggak? Tubuhnya Yesus sebelum disalib ganteng enggak kira-kira? Gagah enggak? Gagah kan? Dikasihkan sama iblis kok. Salibet. Makanya ketika tubuh tersalib, apa maknanya hari ini? Tuhan tidak peduli dengan tubuh, yang peduli jiwa. Coba bayangkan, ada perintah enggak? Jika kamu mau mengikuti aku harus disalib. Setuju ya? Tapi orang mau nggak disalib kira-kira? Taci mau disalib. Padahal arti rohaninya, saya mau tanya nih, yang laki-laki aja lebih gampang. Pak, Bapak sekarang misalnya digoda nih, sudah punya istri. Digoda ada seorang princess Pak, memiliki dunia. Dia mau sama Bapak, mau nggak Bapak kira-kira? Tinggalin bojomu Pak, kawin ambek aku, mau nggak? Ini semua kenikmatan saya kasihkan, mau nggak? Jujur, jawab. Nggak mungkin nggak mau. Ini godaan daging nggak mungkin kuat. Punya pabrik 1000, ya kan? Istrinya nggak bisa tua dan semuanya dijamin kehidupan, segala kenikmatan dunia dijamin. Pasti mau. Kenapa? Karena daging nggak kuat, nolak. Ya. Tapi kalau Bapak misalnya disalib hari ini, dalam keadaan tersalib, sakit nggak disalib? Masih mikiri dunia nggak? Enggak. Kalau orang disalib mikiri apa coba? Orang disalib, kaki disalib, semuanya pokoknya diludahin orang, sakit semua. Pikirannya apa coba? Hah? Pikirannya, Tuhan aku gak kuat, cepat jemput aku supaya masuk kerajaan sorga. Makanya dagingmu saliban, supaya kita merasa gak ada gunanya. Tubuh ini gak ada gunanya. Perawatan sampai api loh. Nanti waktu umur 70 ngacau coba. Bapak, Ibu coba ngaca. Zaman 17 tahun dengan sekarang beda gak? Saya aja merasa berbeda kok. Tadi mau berangkat sini, dulu saya kalau tidur 3 jam kuat, sekarang kok mulai gemetaran ya. Semua berkurang. Yang kelihatan ini makin hari makin berkurang. Kalau makin hari tubuh kita makin tua, laopo tak urus tubuh ini. Lebih baik ngurus yang kekal. Ya. Lebih baik saya urusan yang kekal, yang rohani, yang bisa menembus jiwa, itu yang tak urus. Bukan berarti karena ngurus rohani terus gak mau mandi, ya, gak perlu diajari begitu. Orang yang punya Roh Kudus pasti tahu apa itu kebenaran, ya. Kebenaran itu macam-macam. Dunia punya kebenaran juga harus diikuti aturannya. Untuk cari uang, kebenaran dalam firman apa bunyinya? Coba. Kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tetapi soal
kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan sukacita oleh, kok jawabannya bukan oleh uang? Kok bukan oleh materi? Hanya oleh Roh Kudus. Kerajaan sorga ada kebenaran nggak? Kerajaan sorga bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran. Berarti ada kebenaran juga di dunia ini. Apa itu? Baca firman. Orang untuk bisa makan, gimana caranya? Doa atau bekerja? Jelas, Alkitab mengajarkan apa yang ada di dunia tidak akan dirubah sama Tuhan. Tapi bagaimana kita hidup sesuai dengan firman. Dan damai sejahtera sukacita hanya oleh Roh Kudus. Ini loh kuncinya. Tanpa Roh Kudus, padang gurun tetap jadi padang gurun. Bersama Roh Kudus, padang gurun jadi kebun buah-buahan. Ya. Yang karunia terpenting, Roh Kudus. Dengan Roh Kudus bisa buka, bisa masuk kerajaan sorga, bisa masuk ke rohani, dan ditambahi segala macam tambahannya. Bahkan di Korintus ditulis, kejar the best gift, akan aku berikan karunia-karunia lain yang lebih utama. Roh Kudus pasti disertai dengan kasih. Roh Kudus pasti disertai dengan segala-galanya. Tanpa Roh Kudus semuanya palsu. Orang bisa melayani, kelihatan punya kasih tapi motivasi. Tapi bersama Roh Kudus, kalau dia melayani pasti betul-betul melayani. Ketika dia datang di sini, yang dicari sudah bukan materi lagi. Yang dicari bagaimana yang bisa menembus kepada jiwa. Ya, perhatikan baik-baik. Mohon maaf kalau sampai ada kalimat saya menyinggung, semuanya tidak ada maksud. Yang saya lihat di sini bukan muka, tetapi jiwa. Ya, bukan muka yang kita lihat, tetapi jiwa. Jiwa yang kuat akan menjadi tubuh yang kuat. Ya. Sharing saya sampai di sini, mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan dan diundang lagi ya. Amin nggak? Kalau nggak diundang juga nggak apa-apa. Ya. Diundang juga terima kasih. Ya. Saya selalu senang kalau disuruh melayani Tuhan. Saya selalu katakan saya siap Tuhan. Sampai kemanapun saya akan siap. Apa yang saya cari? Tidak ada. Tidak ada lagi yang saya cari, saya cuma satu, ngomong sama teman-teman. Ingat, pelayanan tidak menghasilkan apa-apa untuk diri kita lagi. Kita mau melayani jungkir balik apapun, tidak menghasilkan apa-apa. Karena kita sudah bisa melihat cinta Tuhan. Kita hanya membalas rasa cinta kita. Tidak ada yang lain. Saya disuruh kemanapun, saya akan berangkat. Khotbah ke satu orang, tidak masalah. Khotbah di orang gila, tidak masalah. Khotbah depan anak kecil, nggak masalah. Asal jangan suruh saya khotbah sama pohon. Sama siapapun. Saya cuma menyampaikan firman kok. Saya nggak peduli berapa jumlahnya. Tuhan nggak ngajarin khotbah di depan ribuan orang. Tidak. Satu orang. Karena ada ayatnya kan, untuk seorang saja memberikan secangkir minum, lebih dari cukup. Ya. Sampai di sini mengerti ya? Mengerti ya? Kita nyanyikan satu lagu ya sebelum kita tutup. Nyanyikan aku persembahan hidup. Saking ajaibnya Tuhan ya. Daud punya kesempatan dan Salomo membangun bait Allah yang begitu hebatnya. Kalau kita dibandingkan dengan mereka, kita nggak sanggup. Kalau Tuhan di dalam hati, bisa nggak saya menawarkan sesuatu kepada diri saya yang berupa hanya sampai daging? Nggak mungkin. Dan Tuhan sudah berikan firman-Nya kepada orang yang kaya, yang hidupnya sangat kaya. Dia bangun gedung makin gedung yang diisi dengan semua yang hanya untuk jasmani. Dia bangun makin besar dan dia berkata kepada jiwanya, jiwaku tenanglah, ada banyak persediaan sehingga engkau bisa beristirahat. Tapi pada hari itu celakalah engkau, betapa malangnya jiwamu dipanggil pada hari ini. Saudara perhatikan, Yesus Kristus ada di dalam hati. Apa yang bisa kau berikan untuk dirimu sendiri? Bisakah kau tawarkan materi kepada hatimu, kepada Tuhan yang ada dalam dirimu? Bisakah cuma 10%? Tidak akan sanggup. Kalau ini untuk hati, untuk Tuhan yang ada dalam diri kita, kita berikan semuanya, bahkan sampai tidak tersisa. Apa itu? Apa yang menjadi hak Kaisar, berikan kepada Kaisar. Jangan pernah ditawarkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu gambar dan rupa diri kita, berikan kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup dan berkenan. Ya,
Semua orang bisa mempersembahkan. Persembahkan hidupmu 100%. Karena Yesus ada dalam diri kita. Jangan pernah tawarkan Tuhan dengan yang materi. Tuhan pemilik alam semesta. Duitmu nggak laku. Nggak ada bisa orang yang terkaya di muka bumi ini bisa membeli emas dari Tuhan walaupun cuma 1 gram. Ya, nggak ada. Nggak ada bisa beli kaplingan. Nggak ada. Semua kita di mata Tuhan sama. Berikan yang terbaik yang menjadi milik Tuhan, yaitu roh yang ada di dalam diri. Jiwamu berikan untuk Tuhan, dan kau akan diperkuat, makin diperkuat, sehingga dunia tidak ada apa-apanya. Kau akan berani menghadapi dunia. Tidak ada yang namanya penderitaan. Semuanya jadi kebun buah-buahan. Ya, nyanyikan lagu persembahan hidupmu. Haleluya. Persembahan hidup. Tuhan, inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapanmu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Bentar. Zaman perjanjian lama, sebuah persembahan tidak boleh bercacat. Apalagi hari ini perjanjian baru. Ketika kita mempersembahkan yang kudus dan yang berkenan, persembahkan semuanya untuk Tuhan. Jangan ada cacat, jangan ada celah. Semuanya yang terbaik yang kita bisa berikan sama Tuhan. Ya, tubuh dan kehidupan kita berikan semuanya untuk Tuhan. Tuhan, inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Semuanya nyanyikan ya. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapanmu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Bapa di surga, Selalu melakukan firman-Mu, untuk selalu melakukan firman-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Biarlah firman ini menembus kepada jiwa kami, sehingga kami mengerti karunia terbaik yang Kau berikan. Sebelum Kau ke surga, Kau berikan seorang penolong, yaitu Engkau sendiri ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami hari ini menjadi Israel rohani, menjadi orang yang terkuat karena kami Engkau menyertai di dalam diri kami. Bapa di surga,
Ini hidup kami, ini tubuh kami. Ku persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang harum, yang tidak bercacat, yang kudus ya Bapa. Dan ampuni kami kalau kami sempat buta dan tuli ketika kami tidak melihat keagungan-Mu dan tidak melihat cinta-Mu. Buka mata batin kami pada hari ini hingga kami bisa melihat keagungan-Mu. Buka telinga rohani kami hingga kami bisa mendengar bisikan-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti siapa Engkau hari ini dan bagaimana cinta-Mu pada kami, bagaimana Roh Kudus-Mu diam di dalam diri kami, dan Engkau yang berperan atas kami hari ke hari. Dunia boleh Tuhan makin hari makin tidak baik, tapi bersama-Mu padang gurun akan jadi kebun buah-buahan. Terima kasih Bapa atas karunia-Mu yang terindah. Biarlah karunia-Mu itu menetap dan menjadi api yang menghanguskan bagi kami semuanya. Haleluya, amin.